Pada saat ini, permainan gasing penghapus ini sedang viral. Mohon bantuan kepada orang tua, anak tidak lagi bermain ini. Nah, lagi viral ini di kalangan anak-anak SD ya, yaitu permainan penghapus atau gasing yang dibuat dari penghapus dengan pines dan staples ya. Banyak pro kontra di situ, banyak yang mengatakan bahwasannya itu adalah berbahaya, bahkan ada komentar dari seorang kepala sekolah supaya tidak melakukan seperti itu siswa-siswanya karena dianggap berbahaya. Nah, saya termasuk salah satu orang yang pro ya dengan permainan tersebut ya, karena banyak sekali manfaat yang didapatkan anak daripada madorotnya. Yang pertama teman-teman, itu adalah bentuk kreativitas anak, itu bentuk ekspresi anak ya. Melarang anak membuat gasing penghapus itu sama saja dengan mematikan proses eksplorasi anak ya terhadap lingkungan sekitar. Nah, anak itu ada pada tahap berkembang teman-teman ya, dimana mereka itu mulai tertarik dengan benda-benda yang ada di sekitar, mengeksplorasi lingkungan sekitar, kemudian mereka akan berpikir secara kritis, memodifikasi benda-benda tersebut untuk menjadi sesuatu hal yang baru. Itu adalah kreativitas yang harus kita dukung, jangan sampai kita matikan. Di usia anak-anak SD juga mereka ini lagi belajar design thinking loh sebenarnya ya. Design thinking itu mengubah fungsi benda yang ada di sekitar itu menjadi bentuk baru, membuat sesuatu hal yang baru ya, menjadikan satu bentuk dengan menjadi bentuk-bentuk yang lain. Itu adalah design thinking yang akan bermanfaat sekali untuk dia di masa depan. Bayangkan nih kalau dia menemukan satu benda, kemudian dia memiliki kreativitas untuk menciptakan benda baru dari benda tersebut. Nah, dulu kalau orang nggak punya design thinking, misalnya melihat pohon, ya hanya pohon aja. Tapi karena mereka memiliki design thinking, kemudian pohon itu bisa dijadikan berbagai macam benda seperti kursi, lemari, dan kerajinan-kerajinan yang luar biasa estetik dan mahal itu teman-teman. Itu adalah design thinking yang harusnya kita dukung. Dan anak-anak juga merupakan engineering mindset ya, di mana anak-anak ini berpikir kritis untuk menciptakan sesuatu hal yang baru melalui benda-benda sederhana seperti itu. Bayangkan kalau mereka nanti akan menemukan satu alat baru yang inovatif di masa depan, dimulai dari hal-hal sederhana seperti itu. Bayangkan nih teman-teman, itu adalah hal kreatif yang harusnya tidak kita bunuh, tidak kita matikan, melainkan kita arahkan. Yang kedua nih, yaitu belajar resiko dan tanggung jawab. Nah, benda tajam seperti pines dan staples tersebut itu memang beresiko tapi teman-teman ya, tapi justru momentum edukasi guru dan orang tua untuk edukasi tentang penggunaan hal yang baik, keselamatan, tanggung jawab, dan etika bermain teman-teman. Jadi anak bukan menghindari hal-hal seperti itu, anak bukan menghindari benda-benda berbahaya seperti itu, melainkan menciptakan sesuatu dari benda-benda tersebut yang memiliki nilai teman-teman ya. Nah, bayangkan nih kalau kalian ini melarang anak usia dini untuk tidak menggunakan gunting, maka mereka tidak akan belajar yang namanya motorik teman-teman ya. Dia akan menganggap gunting itu benda berbahaya yang tidak patut untuk dipakai. Pisau benda berbahaya yang tidak patut untuk dipakai. Padahal mereka harus belajar motorik, belajar menggunting, belajar mengiris ya, tentunya dengan kita pantau, dengan kita arahkan, dengan kita dampingi. Jangan langsung di-cut, dilarang, dianggap berbahaya, udah mati itu kreativitasnya nanti. Kemudian juga ciptakan solusi, jangan hanya sekedar melarang saja tapi tidak diarahkan pada hal-hal yang memang bermanfaat di situ. Anak lagi bersemangat nih ya untuk melakukan inovasi dari benda-benda sederhana seperti itu. Kalau langsung kita cut, maka itu akan membunuh kreativitasnya ya. Harus ada alternatif lain, misalnya guru mengarahkan pada siswa-siswa itu untuk membuat gasing yang lebih aman. Itu kan alternatif edukasi, alternatif yang bermanfaat, bukan hanya di-cut kemudian tidak melakukan apa-apa. Itu sama saja membunuh kreativitasnya teman-teman. Yang ketiga nih, anak mengotak-atik penghapus menjadi sebuah permainan gasing seperti itu luar biasa ya. Itu jauh lebih bermanfaat menurutku ya, meskipun masih ada resiko yang benda-benda tajam tadi, tapi lebih berbahaya menurut saya ketika anak itu lebih pada gadgetnya, lebih pada screen time-nya. Itu lebih berbahaya. Karena apa? Karena anak akan mengalami penurunan konsentrasi, dopamin terus yang
yang akan didapatkan anak ketika anak itu bermain gadget ya. Bermain game itu dopaminnya banjir itu. Dan itu akan menurunkan konsentrasi anak, menurunkan daya berpikir anak, menurunkan kekuatan memori anak. Sehingga anak itu nggak mudah konsentrasi. Anak konsentrasinya rendah. Akhirnya apa? Penangkapan dari informasi yang ketika mereka itu belajar itu juga sangat rendah, teman-teman. Selain itu resiko emosi yang tidak stabil dan lain sebagainya, terjadi obesitas karena kurang aktifnya, kurang geraknya anak dan lain sebagainya, itu luar biasa lebih buruk dampaknya untuk anak-anak SD daripada gasing tersebut. Kemudian yang keempat, ini menjadi salah satu mindset entrepreneurnya. Bagaimana kalau si anak ini diarahkan oleh guru-gurunya, diarahkan oleh orang tuanya, karena dengan kreativitasnya mereka membuat gasing-gasing yang keren itu diarahkan pada mindset entrepreneur. Mereka membuat gasing yang aman, ya, yang lebih aman. Kemudian mereka jual, memiliki nilai jual, ditambahin stiker-stiker dan lain sebagainya, kemudian diajari untuk jualan. Itu gila sih, itu luar biasa lebih bermanfaat, karena itulah yang akan dibutuhkan anak ketika mereka dewasa, yaitu survival skill, dimana ketika tidak ada profesi yang mereka dapat, mereka masih bisa melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli, teman-teman. Dan itu dimulai dari kreativitas mereka. Jadi itu alasan kenapa kita harus mendukung dan tidak melarang anak-anak untuk bermain tersebut. Namun dengan tanda kutip ya, kita arahkan, kita dampingi, sama halnya ketika kita mengajarkan anak untuk bergunting, untuk menggunting, untuk menggunakan fungsi pisau sebagaimana mestinya. Seperti itu, teman-teman, karena ini adalah kreativitas yang luar biasa tinggi yang harus kita dukung, karena disitulah anak-anak nanti menjadi anak-anak yang hebat, karena dia memiliki kemampuan yang mereka bisa survive di situ. Apa itu? Kreativitas dan berpikir kritis.